Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita mau bahas tentang perubahan juknis, khususnya tentang jalur perpindahan orang tua dan juga anak guru ya. Nah, kita langsung saja. Ini bagian juknis sebelumnya yang munculnya seperti ini, kemudian perubahannya seperti apa. Kita mulai dari yang PPDB SMA dulu. Ini dimulai dari jalur perpindahan tugas orang tua ya. Sekali lagi, perpindahan tugas orang tua yang awalnya dapat memilih 2 sekolah pilihan dengan ketentuan di luar wilayah zonasi domisili asal ya. 2 yang tadinya 2, kemudian sekarang dirubah menjadi hanya bisa memilih 1 sekolah saja. Tapi ketentuannya sama ya, ketentuannya yang masih di luar zonasi zonasi domisili asal calon peserta didik. Jadi mengikuti domisili setelah perpindahan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, yang tadi perpindahan orang tua, yang sekarang adalah untuk anak guru atau tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang tadinya dapat memilih 2 sekolah pilihan dalam zonasi. Nah, kenapa kok bisa zonasi? Karena kita membahas tentang SMA ya. Kalau SMK kan tidak ada zonasi. Nah, kalau misalnya yang tadi bisa 2 sekolah, perubahan yang terbaru mereka hanya bisa memilih 1 sekolah pilihan, baik di dalam ataupun di luar zonasi. Sekali lagi, ini karena SMA, makanya kalimat zonasi itu masih muncul. Kalau SMK sudah tidak keluar ya. Oke, selanjutnya ini tata cara untuk yang masih SMA. Yang SMA, seleksi jalur tugas orang tuanya. Kalau tadi kan sekolah yang bisa dipilih, kalau sekarang adalah seleksinya. Kalau yang awal itu seleksinya dilakukan melalui pemeringkatan jarak domisili ke satuan pendidikan. Nah, di perubahan yang terbaru itu bukan dari domisili, tetapi dari domisili kepindahan ke satuan pendidikan. Karena memang ini jalurnya untuk perpindahan tugas orang tua. Oke, ini yang pertama. Kemudian ini draft yang sudah jadinya ya. Sengaja saya highlight lagi supaya lebih jelas ya. Ini yang untuk SMA dulu. Oke, kita mulai. Untuk yang jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru itu seleksi awalnya tetap ya verifikasi data. Jadi mau tidak mau tolong diinput datanya sesuai yang realnya, jangan ada tipu-tipu nanti ya. Oke. Kemudian selanjutnya akan diprioritaskan bagi yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua itu yang mendaftar ke SMA atau di wilayah yang sama ya. Kemudian kalau misalnya untuk anak guru itu diprioritaskan bagi calon peserta didik yang memilih sekolah pilihan sesuai dengan tempat bertugas orang tua. Jadi misalnya si A punya orang tua bekerja di SMA A, ya akan diprioritaskan kalau misalnya dia ngambil SMA-nya yang memang di SMA A juga. Oke, selanjutnya ini untuk yang perpindahan orang tua, seleksinya itu akan diperingkat berdasarkan jarak domisili kepindahan ke satuan pendidikan. Sekali lagi, ini untuk yang perpindahan orang tua ya. Kemudian misalnya ada yang sama, nanti pemeringkatannya akan berdasarkan usia yang lebih tua. Oke, sekarang kita berpindah ke yang SMK. SMK yang perpindahan orang tua itu awalnya bisa memilih 2 SMK dengan 2 keahlian ya. Jadi 2 SMK dengan keahlian yang sama, dengan bidang keahlian sama. Nah, kalau sekarang itu hanya bisa memilih 1 SMK tapi dengan program keahlian yang berbeda, tapi tempatnya tetap di SMK yang sama gitu. Kalau tadi awalnya 2 SMK, kalau sekarang hanya 1 SMK tapi keahliannya saja yang bisa diambil 2 ya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan buka draft yang lengkapnya ya. Akan lengkapnya seperti ini, kita bisa lihat. Nah,
Ini seleksi jalur perpindahan atau untuk anak guru. Nah, sekarang kita lihat di sini tetap sama seperti yang SMA tadi ya. Yang awalnya itu adalah verifikasi. Sekali lagi verifikasi data. Kalau di SMK itu biasanya ada uji kompetensi. Nah, mau tidak mau harus lulus dulu ya tes kompetensinya. Tapi kalau melihat dari sekarang itu sepertinya bisa melakukan secara online atau bagaimana itu tergantung pada SMK yang dituju ya. Sekali lagi tergantung yang dituju. Nah, misalnya tidak lolos pada tes bakat dan minat, nanti bisa mengambil keahlian lain yang memang tidak membutuhkan tes bakat minat tersebut yang ada di SMK. Kemudian selanjutnya untuk jalur perpindahan itu seleksinya akan dilakukan dengan cara pemeringkatan hingga batas kuota berdasarkan jarak domisili siswa dengan sekolah ya. Sekali lagi ini yang dipakai jarak ya, lagi-lagi jarak ya. Kemudian kita ada lagi nih di bawahnya. Kalau misalnya si peserta didik itu tidak lolos, maka akan dilimpahkan ke program pilihan kedua di SMK yang sama. Seperti yang di awal tadi sudah dijelaskan ya. Nah, misalnya gimana kalau ada jarak yang sama? Maka seleksi selanjutnya akan diprioritaskan berdasarkan usia yang paling tua. Jadi nanti akan ada 2 seleksi, misalnya jaraknya skor jaraknya itu sama. Nah, ini kesimpulannya seperti ini ya. Nanti calon peserta didik berdomisili pada wilayah provinsi itu akan diurutkan berdasarkan domisili. Sekali lagi domisili ya, jarak domisili. Kemudian yang keduanya adalah usia. Kalau misalnya sama adalah usia. Nah, ini hanya untuk mengingatkan kembali saja yang melalui perpindahan orang tua, mohon dengan sangat misalnya kalau inputnya masih salah, input terutama di bagian koordinat ya, karena memang yang harus diinput kan yang pertama itu surat perpindahan tugas dari instansi, yaitu maksimalkan 3 tahun ya. Kalau lebih dari 3 tahun ya tidak bisa, nanti kalau misalnya tetap memaksakan saat verifikasi tidak akan lolos. Kemudian ini tempat tinggal setelah orang tua pindah tugas. Nah, ini yang paling penting sebetulnya, karena akan menjadi bahan pertimbangan saat verifikasi data. Nah, selanjutnya untuk yang satu lagi itu anak guru ya. Anak guru ini bisa tinggal dilihat di sini ada guru PTK. Nah, itu tinggal diupload saja surat tugas mengajar bekerja dari pimpinan satuan pendidikan. Sudah ada di sini, tinggal diupload saja. Kemudian yang kedua sertifikat pendidik jika ada. Nah, ini untuk menguatkan. Jadi untuk mengetahuinya harus menggunakan sertifikat atau tidak, bisa menghubungi sekolah yang dituju, plus cek dengan kuota yang disediakan oleh SMA yang dituju ya. Oke, selanjutnya kita akan simulasi ya, simulasi seleksi siswa jalur perpindahan orang tua dan guru untuk yang SMA dulu. Ini sengaja saya copy paste yang tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, supaya ketika kita melakukan simulasi ya, tidak harus bolak-balik ke slide yang pertama. Di sini ada nama siswa. Nah, ada nama siswa, kemudian ada umur juga, sengaja saya cantumkan karena memang akan jadi pembanding terakhir. Kemudian di sini saya juga mencantumkan ada SMA N1 Alam Raya. Kuotanya yang dibutuhkan tuh 5 siswa ya, sedangkan saya di sini akan mensimulasikan ada 6 ya, ada 6. Ini jaraknya, jarak dari SMA tujuan dengan domisili. Nah, ketika ada jaraknya maka akan muncul skornya sebagaimana yang sudah ada di tabel penyekoran di Juknis ya. Kemudian kalau berdasarkan rank jaraknya itu ada hasilnya gimana. Kemudian misalnya ada yang sama, maka akan disortir lagi dengan usia ya. Oke, kita mulai saja. Nanti kita akan masukkan datanya ya, nama siswanya akan kita masukkan. Kita ambil contoh sini, saya sudah masukkan ada Dianto, ada Fajar, ada Brian, ada Mulki, Ersa, sama Dita, dan umur saat mendaftar juga saya cantumkan. Kemudian saya akan masukkan lagi titik koordinat domisili mereka. Oke, kita akan copy pastekan saja. Oke, sudah muncul di sini. Nah, nanti ketika sudah dimasukkan akan muncul juga jarak ya, dalam hitungan meter berapa. Oke, dalam hitungan meternya berapa.
Sekali lagi ini hanya satu sekolah karena memang hanya bisa memilih satu sekolah saja ya. Oke, kenapa kok ini 0? Ternyata saya tambahkan sini logikanya, meskipun umurnya masih muda, ternyata Brian itulah anak guru yang mendaftar di tempat di mana orang tuanya bekerja. Dengan kata lain, dia akan diprioritaskan untuk masuk ke sekolah tersebut. Oke, misalnya ada yang sama ya, ini ada yang sama. Contoh ada Dianto, ada Fajar, juga ada Ersa. Ini kan peringkat ketiga semuanya nih. Gimana untuk merankingnya supaya jelas ya rankingannya? Maka kita akan menggunakan usia yang paling tua. Nah, kita akan input dan ternyata seperti ini. Kenapa kok yang nomor urut 3 itu Dianto? Karena memang umurnya sudah 17 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya karena yang dibutuhkan ini hanya 5 siswa, maka akan ada satu orang yang tidak lulus. Kalau berdasarkan tabel ini, yang tidak lulus itu atas nama Dita ya. Kenapa kok Dita? Karena skor jaraknya saja udah paling kecil, paling jauh, karena dia ya, kita lihat pakai warna merah, ditambah lagi kalau apa namanya, kita lihat tuh perbandingannya ya. Jadi dia skornya paling kecil alias paling jauh tempat dengan tempat domisili dengan tujuan SMA-nya. Terus ditambah lagi umur saat mendaftarnya juga masih muda. Jadi ketika di skor jarak sudah tidak bisa, maka tidak akan ada seleksi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke SMK. Kalau SMK ini sama ya, yang sudah kita bahas tadi di awal slide pertama tadi. Ketika pemengkatannya sama, maka akan diambil berdasarkan jarak domisili ya. Oke, kemudian kalau misalnya masih ada yang sama lagi, akan disortir lagi menggunakan umur. Nah, sengaja saya umpamakan 6 anak ini mengambil pilihan 1 dan pilihan 2, program pilihan 1 dan pilihan 2 itu yang sama, pilihan TRK dan TKJ ya. Masing-masing kuotanya 3 siswa, semuanya ada 6 orang ya. Ini sama seperti tadi, ada jaraknya juga, kemudian berdasarkan juknis yang ada. Terus ini hasil akhirnya, hasil akhir itu akan menyortir ketika ada skor jarak yang sama, kemudian akan disortir menggunakan umur. Sama seperti tadi, datanya saya ambil Dianto CS, umurnya juga sama saya ambilnya, kemudian saya copy pastekan juga domisilinya. Oke, kalau melihat seperti ini hasilnya, maka yang bisa langsung masuk ke jurusan TRK sebagai pilihan pertama itu adalah Brian, kemudian Mulki. Sedangkan Dianto, Fajar dengan Ersa itu skornya sama ya, skor jaraknya sama, maka akan dimasukkan pembanding selanjutnya, yaitu umur ya. Karena misalnya ada yang sama skornya, kita masukkan pembandingnya umur. Nanti akan kita coba copy paste kan di sini. Oke, sekali lagi kuotanya ada 3, jadi mau tidak mau disortirnya tetap menggunakan umur. Nah, kalau sudah seperti ini akan muncul ya, yang masuk ke TRK itu Brian, Mulki sama Dianto. Kenapa Dianto? Karena masuknya dia umurnya sudah paling tinggi. Selanjutnya yang tidak lolos di pilihan pertama, mereka akan langsung dipindahkan ke program yang kedua, di pilihan program yang kedua di SMK yang sama. Jadi nanti pastikan kalian ketika misalnya mau masuk ke SMK, jangan salah pilih programnya ya, dan tetap memilihnya satu sekolah di dalam satu SMK itu saja. Oke, semoga ini bisa bermanfaat dan tetap sehat-sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.